Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk beribadah. Mari pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Arahkan hati, hidup, pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan, masih memberikan kami hidup, masih memberikan kami waktu untuk kami dapat beribadah datang kepadamu. Tuhan, tolonglah di waktu yang singkat ini kami mau mempergunakannya dengan sebaik mungkin, mengarahkan hati kami, hidup kami, pikiran kami hanya kepada Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami. Roh Kudus menguasai kami, menguasai seluruh ruangan ini, bahkan menguasai setiap hati yang hadir, bahkan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Coba lihat kanan kiri kita, berikan senyum, sekalipun tertutup masker, tapi kan kelihatan matanya tersenyum atau tidak. Ya, kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang gembira, dengan senyum. Ya, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia.
bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia Raja yang bertahta di atas pujian. Karena itu mari berikan pujian yang terbaik, karena itu tahta Tuhan. Tuhan bertahta di atas pujian, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita siapkan hati kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu.
Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari naikkan pujian. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, kami memujimu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagimu Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku 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 menyembahmu. Segala pujian syukur sembah kami naikkan bagi Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kami, Juru Selamat yang begitu mengasihi kami. Biarlah segenap hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Yesus. Biarlah hidup kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Segala pujian syukur kami naikkan bagi Engkau Tuhan. Dan kiranya pujian kami menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan saat ini hati kami siap untuk dengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Salam, selamat pagi, puji nama Tuhan, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Bersukacitalah senantiasa ya, apapun keadaan kita, karena kita tahu bahwa Allah pemelihara kita, Dia Bapa yang baik, itu yang membuat kita terus bersukacita, haleluya, puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kasih Tuhan Yesus ya.
Kalau minggu lalu kita belajar tentang Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mencari kita, ya. Tuhan yang justru yang dicari Tuhan itu orang yang merasa berdosa, ya. Sebab itu ketika kita tahu bahwa kita berdosa, kita mau datang, ya. Jangan tunggu kalau kita baik. Enggak ada baiknya dari diri kita, ya. Kita perlu datang kepada Tuhan karena kita butuh pertolongannya untuk menjadikan kita baik. Haleluya. Ya, pagi hari ini sebuah pertanyaan dari Tuhan untuk seseorang, dan saat ini pertanyaan itu juga buat saudara dan saya. Maukah engkau sembuh, ya? Mungkin kita enggak sakit fisik, ya, tapi kerohanian kita Senin Kemis hubungan kita dengan Tuhan mulai koyak, ya. Nah, kita minta Tuhan sembuhkan saya. Haleluya. Baik, mari kita akan belajar bersama-sama dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan membaca bersama-sama. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Sudah menemukan semuanya? Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Amin. Silakan duduk. Haleluya. Perhatikan kalimat demi kalimat dari ayat ini. Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Sebetulnya siapa yang Tuhan lihat? Ini kisahnya ketika Tuhan Yesus mau masuk Yerusalem. Nah, di pintu gerbang Yerusalem itu ada yang namanya kolam Bethesda, ya. Nah, kolam itu ada banyak serambi atau kamar atau balainya, ya. Nah, di situ ada banyak orang berbaring di situ, orang menunggu di situ. Karena apa? Karena kolam ini satu saat akan berkocak dan orang beranggapan, oh ini malaikat sedang mandi. Ini malaikat sedang mandi, dan ketika malaikat itu selesai mandi, siapa yang pertama kali masuk dalam kolam itu, apapun penyakitnya sembuh. Ada orang buta, ada orang tuli, mungkin ada orang timpang, ya, timpang masih bisa berjalan, ya. Nah, termasuk orang ini, ya. Orang ini lumpuh. Kita bisa bayangkan lumpuh itu enggak bisa berjalan. Apalagi berjalan, bangun saja susah, ya. Nah, orang ini sudah lama di situ. 38 tahun di situ, dan ketika Tuhan Yesus masuk ke serambi itu, masuk melewati kolam Bethesda itu, yang dituju satu orang ini. Dan pertanyaan itu tentu bisa didengar oleh banyak orang, kan? Dan orang ini yang ditanya oleh Tuhan, maukah engkau sembuh? Saudaraku, mungkin kita bertanya, dan saya juga bertanya, kenapa Tuhan cuma menanyai satu orang? Padahal yang berbaring di situ banyak. Karena Tuhan melihat ini orang enggak punya harapan. Yang lain masih punya harapan di kolam itu. Mungkin dia tuli, mungkin dia buta, tapi buta masih bisa mendengar, ya, kalau kolam itu berkocak, ya. Mungkin dia gerama-gerama, dia duduk di paling pinggir kolam itu. Nah, dia masih bisa ada harapan untuk ditolong oleh kolam yang kocak. Mungkin ada orang yang tuli, tapi dia bisa melihat. Mungkin ada orang yang timpang, tapi orang lumpuh ini, dia bisa melihat kolam itu kocak, dia bisa mendengar, tapi dia tidak berdaya. Ketika kolam itu berkocak dan berhenti, sudah keduluan orang.
Dan syaratnya kalau yang pertama kali masuk itu sembuh. Kalau yang sudah kedua, ketiga itu sudah enggak. Ya. Nah, orang ini tidak ada harapan. Sebab itu Tuhan tanya. Di ayat itu berkata orang itu, Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama. Dia telah lama dalam keadaan itu. Jadi dia putus asa walaupun dia ingin sembuh. Tapi gak ada jalan untuk sembuh. Sebab itu Tuhan khusus tanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Apa yang Bapak Ibu harapkan di dunia ini? Seringkali kita mengharapkan sesuatu, orang, atau sosok atau usaha kita harapkan. Kita berharap bersandar pada obat misal. Bagaimana dengan Tuhanmu? Ketika kita bisa bersandar kepada mereka, Yesus tersingkir, bukan menjadi harapan kita. Untuk orang-orang yang putus asa, untuk orang-orang yang tidak punya harapan, dia datang. Dia datang dan menawarkan, maukah engkau sembuh? Tawaran ini hanya ditawarkan kepada orang yang sakit. Tawaran ini ditawarkan kepada orang yang tidak punya harapan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu saat ini? Adakah kita membutuhkan, Tuhan, aku sakit. Hubunganku dengan Tuhan akhir-akhir ini rusak. Saya sudah tidak ngeh dengan Tuhan. Saya sudah jauh dengan Tuhan. Ketika kita sadar akan hal itu, saat ini Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Atau kita sendiri punya masalah atau beban yang berat, yang kita tidak tahu jalan keluarnya. Saat ini Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, maukah engkau sembuh? Jadi saudaraku, ini loh Tuhan kita. Dia bukan mencari orang yang baik, dia bukan mencari orang-orang yang sehat, tapi dia mencari orang yang terhilang, yang sakit, yang berbeban berat. Itu ditawarkan. Maukah engkau sembuh? Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita renungkan apa yang sedang terjadi, komunikasi antara Tuhan dengan orang lumpuh ini. Ya, saudaraku, dari hal ini kita bisa renungkan bahwa Tuhan itu melihat keadaan kita. Ketika kita sedang membutuhkan sesuatu pertolongan di mana dunia ini tidak bisa menolong kita, disitulah Tuhan hadir. Ini loh aku mau menyembuhkan, aku mau menolong. Haleluya. Tuhan tahu segala keadaan kita. Tapi sebaliknya ketika kita merasa baik-baik saja, usaha berjalan lancar, tubuh juga sehat, keluarga juga damai sejahtera, seolah-olah kita enggak butuh Tuhan, bahkan hubungan kita dengan Tuhan mulai koyak, kita enggak merasa. Tapi saat ini mari kita sadari bahwa kita perlu punya hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai rusak. Apapun keadaan kita, sedang damai sejahtera, sedang keberkatan, sedang usaha maju, saat itu pun mari kita sadar, aku tetap butuh Tuhan. Haleluya. Jangan kita butuh Tuhan saat kita sakit, saat kita putus asa, saat kita tidak ada harapan, saat kita punya beban berat. Orang seperti ini pun dicari oleh Tuhan. Tapi ketika kita saat damai sejahtera, saat keberkatan, apalagi saat punya kesibukan yang banyak, tugas ini, tugas itu, tanggung jawab yang besar buat kita misalnya, seringkali Tuhan tersisihkan. Makanya dalam Komsel Jumat kemarin saya tanya, siapa yang berdoa tiap hari, yang baca Alkitab tiap hari, jangan sampai diberikan kepada Tuhan itu waktu yang sudah lelah, waktu yang sudah capek-capek itu loh, baru datang berdoa. Pasti kurang konsentrasi. Tapi berikan waktu yang terbaik buat Tuhan.
yang terdahulu, yang masih fresh. Haleluya. Kalau kita saja bisa disiplin waktu dalam pekerjaan, ya, misalnya harus kerja masuk jam 8, harus kerja persiapan kerja, ya, saudaraku, kalau terlambat kita takut sama bos kita di dunia. Bagaimana dengan Tuhan? Seringkali kita takut terlambat dalam tugas-tugas pekerjaan kita, tapi kita mengabaikan waktu-waktu kita dengan Tuhan. Kalau kita tahu jam 8 harus masuk, maka sebelumnya kita mesti persiapkan diri, ya. Bangun lebih pagi mungkin, ya, cari waktu untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai hubungan kita rusak. Dan ketika kita merasa iya, hubunganku sudah rusak, aku sudah tergerus waktuku dengan kesibukanku, mari kita sadar, Tuhan tolong saya supaya saya bisa punya hubungan. Hubungan antara Tuhan dengan jemaat itu bagaikan hubungan suami istri. Ketika hubungan suami istri itu mulai koyak, maka enggak akan ada damai sejahtera dalam rumah tangga itu. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saat ini Tuhan datang melihat ada orang yang terkapar, yang tidak punya harapan. Dia bertanya, apakah kamu mau sembuh? Haleluya. Jadi yang pertama kita renungkan, Tuhan tahu sedalam-dalamnya keadaan kita. Haleluya. Ya, Tuhan tahu, tapi yang Tuhan mau kita sadar. Haleluya. Ya. Nah, Tuhan tidak tanya, kenapa sih kamu kok bisa lumpuh? Ya. Tuhan tidak tanya itu. Tuhan cuma tanya, apakah kamu mau sembuh? Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, tawaran ini perlu kita dengar, ya. Tawaran ini perlu kita dengarkan. Ketika Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Jangan pikir, aku enggak butuh Tuhan kok. Aku masih bisa ini, masih bisa itu. Aku belum butuh Tuhan. Ya, ketika Tuhan menyampaikan tawaran itu, seolah-olah kita enggak mau dengar. Dan kita lebih mendengarkan apa yang menjadi kesibukan kita. Saudaraku, ketika saya merenungkan Tuhan datang di tengah-tengah gelombang kepada murid-murid yang sedang diombang-ambingkan gelombang, ya. Seringkali kita dengar, ya, kisah itu. Nah, suara gelombang itu terlalu gemuruh. Tapi ada Tuhan bersuara di tengah gelombang, murid-murid bisa dengar. Jadi murid-murid itu bisa memilah mana suara gelombang yang menakutkan dan suara Tuhan Yesus. Ternyata murid-murid masih bisa dengar suara gelombang karena mereka dalam ketakutan. Iya kan? Ketika kita dalam ketakutan, dalam terjepit, dalam intimidasi, baru kita, Tuhan tolong saya. Dan saat seperti itu pun Tuhan tahu. Seperti saat ini. Tuhan tahu ketika orang ini terkapar dalam keputusasaan, gak ada yang bisa menolong. Dan Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Ketika murid-murid dalam ketakutan, Tuhan bilang, jangan takut, ini aku. Artinya Tuhan mau bersuara, dengarkan aku di sini. Kenapa Tuhan gak langsung datang ke perahunya? Kenapa Tuhan harus menampakkan diri di tengah gelombang dulu? Kenapa Tuhan gak langsung masuk perahunya dan menenangkan, merangkul mereka? Ojo wedi, jangan takut. Tapi Tuhan ada di gelombang. Saudaraku, karena Tuhan mau supaya kita punya iman, kita punya telinga yang bisa mendengar suara Tuhan. Dan saat ini Tuhan menawarkan, maukah engkau sembuh? Apa yang Bapak Ibu alami pada pagi hari ini? Mungkin engkau sedang putus asa, atau mungkin engkau sedang tergerus waktumu dengan kesibukan demi kesibukan. Dan saudara haus akan Tuhan. Mungkin seperti domba yang terhilang. Dia teriak, Mbak.
Dia teriak, Yesus tolong saya. Saat itu Tuhan mendengar. Tidak menunggu waktu yang lama. Haleluya. Mari saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan suatu kebutuhan. Aku mau mendengar suara. Kunci kesembuhan dari orang lumpuh ini karena dia mendengar, menanggapi apa yang Tuhan tanyakan. Kalau saudara berbicara kepada seseorang, pernahkah orang itu enggak mendengar? Seringkali kita bicara kepada anak, kadang anak enggak dengar. Entah enggak mau karena sesuatu hal, enggak mendengarkan, entah karena memang enggak mau dengar. Bisa jadi, ya. Nah, saudaraku, ini Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Jadi saudaraku, ketika saat ini kita datanglah dengan satu kerinduan, aku mau mendengar suara Tuhan. Kalau suara Tuhan saudara dengar, dan yang katanya kita saat ini yang datang kepada Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Apa tanggapan kita terhadap suara yang kita percayai? Iman yang timbul. Wah, ini suara Tuhan, tak tangkap. Aku percaya firman-Mu Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Ketika saudara datang ke tempat ini dan tidak mendengarkan suara Tuhan, saudara pulang dengan hampa. Iman kita tidak diteguhkan karena kita cuma datang gak mendengar. Tapi ketika kita datang mendengar, renungkan, wah ini suara Tuhan, tak tangkap. Jadi orang lumpuh ini mendengar suara Tuhan, kemudian timbul percaya. Nah, karena percaya saudaraku, maka dia melakukan. Coba ayat yang ke-7, silakan. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Iya. Jadi orang sakit lumpuh ini mendengar, maukah engkau sembuh? Akhirnya dia cerita karena dia mendengar suara Tuhan, dia menanggapi. Aku ini pingin sembuh Tuhan, tapi gak ada orang yang menolong aku untuk memasukkan di situ. Jadi mungkin dia sudah, saudara-saudaranya sudah bosen mungkin ya, bosen melayani, akhirnya wis ngono lah. Kalau dia lumpuh, pasti ada orang yang berbelas kasihan, dikasih makan dan lain sebagainya. Mungkin keluarganya sudah, atau mungkin juga sudah tidak punya keluarga yang bisa memperhatikan orang lumpuh ini. Jadi dia putus asa. Ketika dia dengar maukah engkau sembuh, dia berpikir mungkin orang ini, Yesus ini akan mengangkat saya masuk dalam kolam. Sebab itu dia cerita gak ada orang yang masukkan saya ke dalam kolam. Karena dia mendengar, dia menjawab. Berapa banyak kali kita mendengar suara Tuhan? Apa jawaban kita? Kita mau tanggapi atau kita enggak mau dengar? Ketika kita menanggapi Tuhan, aku enggak bisa. Aku enggak berdaya. Justru orang seperti ini yang dicari oleh Tuhan. Mari saudaraku, berangkatlah untuk beribadah dengan satu tujuan, aku mau mendengar. Dan percayalah. Percayai firman-Nya. Jangan sampai kita mendengar, aku enggak bisa kok, ya. Aku enggak bisa melakukan apa yang engkau katakan. Ini namanya orang enggak beriman. Ketika kita berkata aku beriman, apa yang Tuhan katakan, kita mau lakukan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, karena dia percaya, maka dia melakukan perintah selanjutnya. Suara Tuhan selanjutnya. Ketika dia tawarkan maukah engkau sembuh, kemudian dia menjawab dan Tuhan berkata lagi, ayat 8 silakan.
Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Satu perintah yang bertentangan dengan kemampuan orang lumpuh. Kalau kamu mau sembuh, bangun. Wong orang lumpuh kok disuruh bangun? Bangun, dikatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Saudaraku, kemauan untuk sembuh itu dari diri sendiri. Ketika kita puas dengan keadaan kita, kita tidak akan pernah ada perubahan. Ketika kita puas dengan kondisi yang seperti ini, kita tidak akan pernah bisa maju. Bagaimana dengan keadaan hubungan kita dengan Tuhan? Ketika kita puas, ya aku sudah percaya dan aku diselamatkan. Itu tidak salah dan itu memang janji Tuhan. Tapi apakah kita punya kerinduan lebih dalam lagi dengan Tuhan? Dan kesembuhan itu tergantung dari diri kita sendiri. Ketika kita ingin lebih dalam dengan Tuhan, bangun. Jangan tinggal tetap dalam kondisi keadaanmu. Angin helak cukup sing penting aku percaya Tuhan. Ayo saudaraku, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Sampai kita tahu apa sih yang Tuhan mau dari diriku. Karena kemauan Tuhan, kehendak Tuhan dalam setiap pribadi mungkin berbeda. Ya, mungkin berbeda. Tapi mari kita dengar apa sih kemauan Tuhan dari diriku. Haleluya. Tuhan, aku mau belajar mentaati. Apapun yang aku ngerti dan itu akan aku lakukan. Dan ini orang lumpuh. Tuhan bilang, bangun, angkat tilam dan berjalan. Dia tidak beralasan aku lumpuh Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Aku dalam keadaan gak berdaya, aku gak bisa. Dia gak punya alasan itu. Tapi dia dengar, kemudian melakukan. Entah dia mampu atau gak mampu. Tapi dia lakukan. Dia tidak melihat kondisinya yang lumpuh. Tapi dia dengar, kemudian dia melakukan. Pertama tanya, apakah kamu mau sembuh? Yang kedua, kalau kamu mau sembuh, bangun. Nah, pertanyaannya kepada saudara dan saya saat ini, apakah kita mau berubah? Apakah kita senang, enjoy, happy, bahagia dengan kelumpuhan ini? Pertanyaannya, kalau aku mau sembuh, aku mau bangun. Jadi kesembuhan itu datang dari diri orang lumpuh. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi kalau diri sendiri nyaman dengan kelumpuhannya, dia tidak akan sembuh. Enak kan jadi lumpuh, orang bisa perhatikan, tolong ambilkan itu. Orang pasti nolongi karena menyadari orang ini lumpuh. Tolong aku belikan makanan, orang pasti nolongi. Tanpa merasa aku kok disuruh. Justru orang yang dimintai tolong merasa berjasa. Nyaman kan jadi orang lumpuh? Diperhatikan, diladeni. Tapi orang ini enggak mau dalam kelumpuhan. Saudaraku, apa yang bisa kita lakukan? Jangan sampai kita lumpuh dan kita enggak bisa berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan bicara kita enggak bisa melakukan karena kita lumpuh. Dan kita nyaman dengan kelumpuhan itu. Kita enggak bisa melayani Tuhan, kita nyaman dengan kelumpuhan itu. Enggak bisa melayani, lumpuh. Enggak bisa berjalan, lumpuh. Enggak bisa berguna, lumpuh. Dan kita nyaman dengan kelumpuhan itu. Jadi saudaraku, kesembuhan itu dari diri kita ketika kita rindu untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan.
Jangan ada banyak alasan. Karena apapun keadaanmu, alasanmu, ketidakmampuanmu, ketidakberdayaanmu, ketika kita mau melangkah, Tuhan memampukan. Dan ternyata apa, saudaraku? Ketika orang ini dengar bangun, dia bangun. Dia bangun dan dia mulai menggulung tikarnya, ya, yang mungkin sudah robek-robek itu ya, 38 tahun. Dan kemudian dia berjalan. Ada satu perubahan yang besar. Dari seorang lumpuh yang tidak berdaya, kemudian dia bisa berdiri, menggulung tikarnya. Yang tadinya tikar itu untuk dia bersandar, untuk dia berbaring. Dia tergantung di atas tikarnya. Sekarang tikar itu digulung. Makanya Tuhan bilang, bangun, angkat tilammu. Supaya tilam itu diangkat. Bukan untuk ditiduri lagi. Tidak dikuasai oleh kemalasannya. Tidak dikuasai oleh kelumpuhannya. Angkat. Haleluya. Tidak dikuasai oleh keadaan. Yang lumpuh, yang penuh dengan kesibukan, tapi kuasai keadaan itu, angkat. Kenapa Tuhan tidak bilang, ayo Tangi, bangun, ini tak tuntun, ayo jalan, tilam biarkan aja tilam di situ, wis elek iki. Tapi Tuhan ada satu pesan, angkat tilammu. Jadi jangan lagi dikuasai oleh keadaan yang membuat engkau nyaman di situ. Bangun, berdiri, angkat tilam. Haleluya. Dan ternyata orang ini bisa. Orang ini bisa, saudara. Ya. Jangan lagi kita bilang, aku tidak mampu. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan cari orang yang mau. Ketika orang ini mau, maka terjadi sebuah perubahan. Apa yang mengikat saudara saat ini? Mungkin ada tilam yang nyaman engkau tiduri, yang selama ini sudah mengikat kita. Sudah biasa bangun siang, sudah biasa enggak doa pagi, sudah biasa enggak baca Alkitab, sudah biasa enggak merenungkan, sudah biasa enggak punya hubungan dengan Tuhan. Nyamankah saudara di situ? Ayo bangun, bangkit. Ya, aku mau berubah. Aku tidak mau tinggal di atas tilam ini, tapi aku mau angkat. Kadang-kadang saya mau tanya, pernahkah saudara dalam satu hari punya waktu untuk berhubungan dengan Tuhan? Ya, seringkali sibuk kalau ada waktu. Dan saya bertanya, kalau Tuhan berkata, kalau ada waktu ya aku memberkati kamu. Kalau ada waktu ya aku memberi nafas dalam hidupmu. Saudaraku, Dia pemberi hidup. Dia pencipta kita. Mari kita dengarkan. Jangan bilang kalau Tuhan bicara, kalau Tuhan perintah, kemudian kita bilang aku enggak mampu. Sebetulnya bukan enggak mampu, tapi enggak mau. Beda kan? Enggak mampu sama enggak mau. Kalau enggak mau ya sudah, kamu terbaring saja di atas tilam saja. Dan itu yang membuat kamu nyaman di situ. Oke. Haleluya. Mari saudaraku kita berpikir lebih lagi, tambah sedikit gitu ya. Supaya kita tidak nyaman dengan kelumpuhan ini. Ya. Visi dari gereja kita mengubah penonton menjadi pasukan ya, menjadi pelaku. Jadi saudara jangan hanya puas dengan melihat, menonton orang berkiprah dalam melayani Tuhan, sementara kita cukup jadi penonton. Katakan apa Tuhan yang bisa aku lakukan untuk kerajaan. Haleluya.
Bukan berarti saudara harus berhenti dari pekerjaan, enggak juga. Haleluya. Tapi paling tidak memberi mata, memberi hati, memberi pikiran. Apa yang bisa aku lakukan untuk kerajaan sorga. Haleluya, puji Tuhan. Ya, nah saudaraku, akhirnya terjadi sebuah kesembuhan, perubahan yang luar biasa. Ayat 9, silakan. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Itu dia. Saat dia punya kemauan untuk bangun, terjadi perubahan. Dia bangun, berjalan, kemudian dia mengangkat tilam dan berjalan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa kita tidak bisa maju? Karena kita nyaman dengan kelumpuhan ini. Tapi ketika kita sadar, Tuhan, aku mau melangkah satu langkah lagi. Membuat sebuah perubahan dalam hidup itu memang susah. Tapi kalau tidak ada kerinduan, tidak ada niat, ya selamanya akan terbaring di atas tikar. Tapi ketika kita mau sembuh, dengar suara Tuhan, lakukan. Enggak usah banyak alasan. Aku lumpuh, aku gak bisa Tuhan. Wong aku ki lumpuh kok disuruh bangun. Gimana sih Tuhan ini? Saudaraku, dia tidak mengutarakan penyebab kelumpuhannya dan gak bisanya melakukan firman Tuhan. Aku gak bisa melakukan, aku gak mampu. Jelas gak mampu, memang lumpuh. Tapi kemauan itu loh. Ini yang membuat dia sembuh. Kemudian dia berjalan, mengangkat tilamnya dan dia berjalan. Haleluya. Maukah engkau berubah dari keadaanmu sekarang? Maukah ingin engkau bertambah dari keadaan saudara saat ini? Aku mau menambahkan iman. Iman bisa bertambah, iman bisa bertumbuh dari apa? Dari mendengar firman Tuhan. Dan respon kita mendengar itu menentukan. Kalau kita cuma mendengar, oh iya mengerti, tapi tidak melakukan, susah benih itu bertumbuh. Ibarat benih yang tertabur dalam tanah, ada batunya, ada durinya nggak dibuang. Batunya nggak dibuang, jadi dia mau tumbuh angel. Karena apa? Ya itu tadi, aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku dalam keadaan lemah. Jadi sulit untuk bertumbuh. Yang saya rindukan dalam firman Tuhan pagi hari ini, mari kita membawa diri kita berubah. Berubah. Kalau yang sudah setia, sudah rajin, apa perlu berubah? Perlu. Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan itu ada ribuan pintu yang harus kita masuki. Mungkin kita merasa, aduh aku sudah tingkat tinggi. Gak ada saudaraku. Ketika kita ingin lebih dalam lagi, Tuhan buka lagi pintu untuk kita bisa masuk ke dalam. Ketika sudah di situ, bukan kita sudah cukup tinggi rohani kita, enggak. Kalau kita punya kerinduan, kita dibuka lagi sampai kita bisa melihat kemuliaan Allah. Apakah Bapak Ibu ketika datang kepada Tuhan ingin melihat kemuliaan Allah yang lebih lagi, atau puas? Wes lah cukup ngenailah, sudahlah gini aja, puas dengan keadaan kita. Jadi kesimpulannya saudaraku, tak peduli keadaan saudara yang saudara hadapi saat ini, Tuhan sanggup memulihkan. Jangan bilang aku gak mampu, aku gak bisa. Tapi miliki kerinduan, aku mau dengar suara Tuhan. Haleluya. Mari kita mau dengar. Aku mau dengar. Dan aku mau percayai. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu. Jangan bilang, aku masih belum mampu ya. Pertanyaan Tuhan bukan karena kamu bisa berdiri apa enggak? Enggak. Tuhan cuma bilang bangun. Ketika kita dengar apapun perintah itu, Tuhan aku mau melangkah.
Aku mau mengerjakan, haleluya, puji nama Tuhan. Dengan mendengar, percaya, melakukan, perubahan akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Mari saudaraku, kita mau datang saat ini kepada Tuhan. Karena Tuhan juga bertanya kepada kita, apakah kamu mau sembuh? Sadari keadaan kita. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku lepas, aku tidak punya harapan. Aku punya beban yang berat. Aku punya beban ekonomi yang berat. Aku punya beban masalah anakku yang berat. Apapun keadaanmu, Tuhan tahu. Dan Tuhan sanggup menolong, haleluya. Sebab itu ketika kita datang, dengar tawarannya. Maukah engkau sembuh? Dan katakan, aku mau sembuh. Ketika saudara mau sembuh, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Haleluya. Dan kita akan melihat bahwa kita bukan orang yang tidak mampu. Tapi perubahan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan orang lain akan menyaksikan, loh bisa berjalan jebule. Tadinya lumpuh loh itu, sudah lama itu di pinggir kolam. Dan orang melihat, loh kok kamu mengangkat tilam? Kok kamu berjalan mengangkat tilam? Ini hari Sabat, gak boleh itu. Tapi orang ini, orang yang menyembuhkan aku itu loh yang nyuruh aku. Gak peduli orang lain ngomong apa, tapi yang penting aku taat. Itu sebuah perubahan dalam hidup kita. Koreksi diri saudaraku, saya juga mau ngoreksi diri. Seberapa jauh hubungan saya dengan Tuhan? Seberapa jauh kiprah saya dalam melayani Tuhan, adakah Tuhan itu berkenan? Seberapa jauh langkah hidup saudara? Adakah saya berkenan di hadapan Tuhan? Jangan sampai langkah-langkah yang kita jalani adalah langkah-langkah yang kita hitungkan untung rugi. Kalau aku untung ya mau, kalau enggak untung ya enggak. Padahal firman Tuhan bilang apa? Segala sesuatu yang engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Entah orang lain mengimbali kita dengan imbalan, mengucapkan terima kasih, enggak peduli. Yang penting aku melakukan ini sebaik-baiknya untuk Tuhan. Haleluya. Dan saudara akan melihat kemuliaan Allah, perubahan dalam hidupmu. Haleluya. Ya. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Kita mau melihat kemuliaan Allah yang bisa merubah hidup kita, menyingkap selaput mata kita, membuka apa yang menjadi penghalang kita dengan Tuhan. Mungkin itu kenyamananmu menghalangi engkau berhubungan dengan Tuhan. Mungkin itu kenyamananmu membutakan kita untuk tidak melihat kemuliaan Allah. Tapi saat ini kita mau datang. Aku mau datang. Dan kemuliaanmu itu yang akan merubah hidupku. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan satu pujian seperti yang kita sudah nyanyikan. Yesus, kemuliaanmu. Haleluya. Pulihkan hatiku. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Syaratnya mau berubah. Yesus, kemuliaanmu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaanmu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaanmu. Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Lawatlah kami, pulihkan umat-Mu Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Yesus,
Kami tidak mau tinggal dalam kelumpuhan kami. Berkati Kemuliaannya akan memberkati saudara. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Buka hatimu biar dia hadir. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kita mau diam sejenak, saudaraku. Saat ini Tuhan berbicara kepada kita, maukah engkau sembuh? Dan ketika kita menyanyi, buka hatimu, nyanyikan ucapan mulutmu, berbicara kepada Tuhan pribadi. Maka saudara akan pulang, dipulihkan. Ada satu perubahan besar dalam hidup. Kita sama-sama menyanyi dari hati, pribadi lepas pribadi. Jangan ada orang yang kehilangan kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan. Sadari keadaanmu, biarlah engkau semakin dipulihkan. Ada perubahan dalam hidup kita, ada perubahan dalam pemikiran kita, ada perubahan dalam pandangan kita terhadap kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya. Jangan ada yang menjadi penonton, tapi aku mau berjumpa Tuhan. Sebab itu nyanyikan dari hatimu, keluarkan suaramu. Aku mau Tuhan dipulihkan, aku mau diubahkan. Haleluya. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Ya Tuhan. Yesus, katakan dengan sungguh, kemuliaan Allah ada di depanmu. Pulihkan hatiku. Dengar kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan. Bawa hatimu sujud kepadanya, merendahkan diri, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Izinkan dia hadir dalam hidupmu. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Hadirlah dalam hati kami Tuhan. Kau hadir
dalam Hadirlah hidupku. Kini Kami ku membuka hati, datang sujud kami mau di sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Berkatalah dengan Tuhan secara pribadi, apapun yang engkau rindukan saat ini. Berkatalah, Dia membuka hati untuk memberi pertolongan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau lawat kami, Kau lawat kami. Jangan biarkan hatimu tertutup. Jangan biarkan engkau nyaman dengan keadaanmu. Jangan biarkan engkau nyaman dengan kelumpuhanmu. Supaya engkau melihat kemuliaan Allah. Ada perubahan besar terjadi dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saatnya engkau bersekutu dengan Tuhan pribadi. Saatnya engkau datang sujud menyembah. Buka hatimu untuk Tuhan. Biarkan Dia hadir dalam hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, Syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu. memujimu, Pak Rakiwan maju ke depan untuk berdoa. menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat kemurahan-Mu yang telah Engkau berikan, sehingga pagi hari ini kami boleh mendengar sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Ampuni segala kelemahan kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Biarlah Engkau ampuni semuanya ini, sehingga kami layak untuk bersama Engkau Tuhan. Biarlah saat ini kami bisa untuk bangun Tuhan, untuk jangan sampai terus lumpuh. Biarlah Engkau bangunkan jemaat-Mu ini semuanya Tuhan, kami semuanya Tuhan, sehingga bisa untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami percaya firman yang telah kami dengar, biarlah Engkau terapkan di dalam setiap kehidupan kami setiap saat, dimanapun juga Tuhan berada. Dan hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu, Engkau beri Tuhan, Engkau tambahkan hikmat kebijaksanaan yang dari Engkau. Engkau tambahkan kesehatan, kekuatan yang dari Engkau. Kami percaya, terlebih juga Tuhan, Engkau sucikan kehidupannya, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua yang sudah melakukan firman Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa memberkati kami semuanya yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau beri kekuatan kesehatan yang dari Engkau. Engkau jamah yang sakit sehingga bisa mendapat kesembuhan yang dari Engkau. Terlebih juga yang letih lesu, yang suam kuku, biar Engkau tambahkan sehingga semakin bisa senantiasa untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman Tuhan senantiasa ada dan senantiasa biarlah umat Tuhan senantiasa melakukan. Yang saat ini di dalam keadaan sakit, biarlah Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan, biarlah bisa melakukan setiap saat dimanapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau curahkan berkat-Mu atas kami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan pakai menjadi terang. Terima kasih Bapa, setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau melawat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan.
yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Yes, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.